Angin pantai besar dingin tidak minum ini. Kamu kenapa belum pergi? Lalu bagaimana dengan pesta bulan penuh itu? Sampai sekarang kamu masih peduli sama orang lain. Pesta bulan penuh sudah bubar, sekretaris Fang telepon bilang. Kiningsu sudah kembali ke apartemen. Mungkin dia tidak bisa menghadapi aku. Atau mungkin dia sangat membenci aku, tidak ingin melihat aku. Lalu kamu mau bagaimana? Cerai. Sedang mikir apa? Aku tahu aku tidak punya hak bicara apa-apa. Tapi bisakah kamu pertimbangkan lagi? Karena dua anak itu tidak bersalah. Mereka masih kecil, satu lagi badannya tidak sehat. Sampai sekarang, kamu masih bisa bicara untuk mereka. Aku bukan untuk dia. Aku untuk dua anak itu. Aku tahu ini membuatmu sulit. Aku juga tidak bilang jangan kalian cerai. Hanya, bisakah jangan terlalu cepat? Wozi, kamu harus tahu. Hubungan aku dengannya tidak bisa terus begini. Perceraian ini harus aku lakukan, tapi aku bisa jamin. Aku akan berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka ke depan. Itu saja yang bisa aku lakukan. Harus kamu tahu. Lagi pula Kiningsu yang menipu aku duluan. Apapun yang kamu lakukan, sudah seharusnya. Bagaimanapun juga, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih sudah memaafkan aku. Kalau bisa, semoga kamu juga bisa memaafkan kakak. Aku dan Kiningsu apalagi yang perlu dibicarakan soal maaf. Tidak ada artinya dan kamu. Kamu harus lebih memikirkan dirimu sendiri. Dulu dengar Kiningsu bilang mau mengirimmu sekolah ke Milan. Kalau kamu butuh aku bisa bantu. Tidak usah. Sekarang sudah terjadi banyak hal. Bagaimana aku bisa pakai uang lagi? Wozi, kamu harus tahu aku membantumu. Tidak ada hubungannya dengan Kiningsu. Hanya karena kamu adalah Wozi. Aku benar-benar serius memikirkannya. Sekarang aku berdiri di hadapanmu. Hanya ada rasa bersalah. Sebenarnya kamu tak perlu khawatir. Aku tidak pernah berharap untuk pergi belajar ke Milan. Hanya saja, sekarang aku benar-benar kembali ke jalur hidupku sendiri. Jadi, ke depannya, jangan lagi peduli padaku. Jangan lagi mencoba membantu melakukan sesuatu untukku. Jangan baik padaku. Mari kita kembali seperti semula, seperti semula. Seperti awal. Seperti belum pernah saling kenal.
Sudah tidak apa-apa. Ayo, Hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3 ceria. tidak bisa. Kamu bergerak. Aku menutup mata, menutup mata, menutup mata. Satu lagi, 1, 2, 3. Ceria. Apa aku mengerti? Aku segera ke sana. Tanda vital ayahmu masih normal. Kamu di sini juga tidak berguna, pulanglah istirahat. Kalau ada sesuatu akan kuberitahu. Aku akan di sini menemaninya. Kamu sudah lelah merawat ayahku. Sebaiknya kamu pulang istirahat. Sebenarnya ayahmu dalam kondisi seperti ini. Justru tidak akan tahu anak itu bukan milikmu. Kalau tidak pasti bukan hanya koma seperti ini. Jianchun, sebenarnya kamu tidak seharusnya mengambil langkah ini. Meninggalkan ayahku. Ada kalanya aku merasa, kamu dan Kiningsu sangat mirip. Tapi ayahku berbeda denganku. Aku mengenalnya. Selama bertahun-tahun dia tidak mengizinkanmu masuk ke keluarga Jiang, karena orang yang paling dia pedulikan. Bukan kamu. Jianchun, kata-katamu tidak akan menyakitiku. Jangan lakukan apapun lagi. Jangan biarkan Bur melakukan sesuatu di belakang. Dia tidak bersalah, aku sudah menjelaskan semuanya hari ini. Kuharap ayahku sudah bangun. Kamu sudah pergi. Jianchun, aku pasti akan mengambil kembali semua milik keluarga Jiang. Dari tanganmu. Kamu mau apa? Bagaimana ayahmu? Tidak perlu kamu urus. Bur, Jangan panggil aku. Apa mau demonstrasi?
Dia adalah mantan pacarku, aku pernah ceritakan padamu. Aku sangat mencintainya. Lalu, Tapi namanya bukan Kiningsu, namanya Huoshi. APA. buka mulut. Ayo enak. Pergi buka pintu. Aku tidak tahu, malas sekali. Aku yang pergi. Baik. Xiaozi, kenapa kamu datang larut malam? Aku juga tidak tahu mau kemana. Jadi aku datang ke sini. Ah, kalau kamu tidak punya tempat, datang ke sini saja, cepat masuk. Aku tidak tahu apa hubungan antara Huoshi dan Kiningsu. Tapi yang pasti Huoshi adalah Huoshi, Kiningsu adalah Kiningsu. Jadi Bur, aku tidak menipumu. Aku hanya tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Tapi, bagaimana mungkin di dunia ini ada orang yang mirip sekali dengan Kiningsu? Kiningsu juga tidak pernah bilang dia punya saudara kembar. Huoshi sejak kecil yatim piatu. Jadi aku juga tidak yakin apa hubungan mereka. Tidak, pasti ada yang salah. Bur. Baik itu Kiningsu atau Huoshi. Itu semua sudah berlalu. Aku sekarang sedang berusaha melepaskan perasaanku padanya. Bisakah kamu memberiku waktu? Apa-apa yang kamu katakan tadi, bisakah kamu mengulanginya lagi? Aku bilang bisakah kamu memberiku waktu? Aku akan benar-benar melepaskan perasaan terhadap Huoshi lalu. Lalu bagaimana? Lalu jika kamu mau, kita Xiaoya, aku ditipu. Jangan menangis, kamu menangis apa? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, kamu baik-baik saja kan? Hari ini kamu tidak boleh pergi kemana-mana, aku akan menemanimu. Terima kasih Xiaoya. Aku merepotkanmu lagi, kamu seharusnya sudah merepotkanku sejak dulu. Kalau kamu merepotkanku, apakah akan ada semua drama ini? Bodoh, Masih kamu yang baik padaku. Ingsu. Keluar makan sarapan yuk. Kamu akhirnya keluar. Ibu aku sudah memutuskan aku tidak akan bercerai dengan Jiang Chun. Selama aku masih menjadi Nyonya Jiang, tidak ada yang bisa mengusirku. Ingsu, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kamu bilang sekarang bercerai atau tidak sudah bukan keputusanmu lagi. Sampai saat terakhir aku, Kiningsu, tidak akan menyerah. Kamu mau kemana? Ayah dirawat di rumah sakit sebagai menantu. Aku harus menjalankan kewajiban bakti. Kamu pergi sekarang akan ditertawakan orang. Mereka pikir dengan begitu bisa menjatuhkanku, itu baru lelucon terbesar.
Kenapa datang lagi? Jiang Chun, hari-hari ini pasti melelahkan ya. Kamu pasti tidak makan dengan baik. Aku sudah minta ibu memasak bubur untukmu, aku akan menyendokkan untukmu. Tidak perlu melakukan apapun. Surat pengacara sudah aku minta dicetak. Nanti ketemu di kantor pengacara. Jiang Chun, acara bulan purnama tidak diadakan sudah tidak apa-apa. Tapi ayah sekarang masih di rumah sakit. Kita berdua bertengkar soal perceraian ini bukankah akan ditertawakan orang? Kamu pikir aku bercanda denganmu? Kamu sudah punya anak dengan pria lain. Kamu masih meminta maaf dariku. Kamu pikir itu mungkin? Kenapa tidak bisa memaafkan kita berdua suami istri? Lagi pula kamu selingkuh. Dengan wanita-wanita tidak jelas, aku bilang apa aku menuntutmu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jiang Chun, kamu lupa ya? Waktu kita menikah kamu sudah bersumpah. Kita harus saling mencintai selamanya, kamu sudah lupa ya? Dulu aku yang buta tapi hatiku tidak buta. Kalian memang memiliki wajah yang sama. Tapi kalian adalah dua tipe orang yang berbeda. Akhirnya kamu mengaku ya? Kamu jatuh cinta pada Huo Zhi kan? Karena dia kita bercerai. Bahkan tanpa Huo Zhi aku tetap akan bercerai denganmu. Bahkan tanpa Huo Zhi kamu tidak akan sekeras ini memutuskan untuk bercerai denganku. Perceraian ini pasti akan terjadi. Kita bertemu di kantor pengacara. Jiang Chun, Nona kamu. Barangmu jatuh. Huan Jiawen, kenapa kamu mengikutiku? Apa yang kamu lakukan? Pergi, aku suruh kamu pergi. Pergi. Kamu ini, aku baik hati mengambilkan barangmu, kenapa kamu memaki? Kamu merancang untuk menjebakku. Sekarang kamu puaskan, pergi. Aku suruh kamu pergi. Kamu gila ya, cepat pergi berobat. Kamu yang gila. Apa yang difoto simpan, semua ponselmu simpan. Foto biarkan mereka foto. Jangan difoto. Minggir. Aku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Aku tidak akan bercerai denganmu. Lupakan saja. Aku tidak akan bercerai denganmu. Jangan lihat-lihat apa, pergi. Minggir semua, minggir. Kak Xiaoxi. Lihat ini kakakmu Kiningsu kan. Kedepannya berita tentangnya tidak perlu diberitahu padaku. Kumpul. Lihat dulu. Ayo pergi. Kak Xiaoxi kenapa? Kiningsu itu kakakmu. Cepat-cepat antar aku ke rumah sakit, cepat. Kamu kenapa bukannya mau pergi kerja, kenapa jadi ke rumah sakit? Jangan tanya, cepat antar aku ke rumah sakit saja. Dokter dan pasien. Semua melihat video Kiningsu sedang membicarakannya. Lihat. Awalnya aku ingin menyelesaikan ini dengan tenang. Sekarang malah semua orang di Qingdao tahu tentangku. Jiang Chun punya istri yang gila. Sekarang apa yang mau kamu lakukan? Hapus dulu semua ini dan cari cara. Baik, aku akan pergi sekarang. Tunggu. Tolong kamu tanyakan. Tanyakan pada pengacara Wang jika Kiningsu benar-benar gila. Apa itu akan mempengaruhi perceraianku? Kamu curiga. Kiningsu mungkin sengaja. Aku tidak tahu, selesaikan dulu saja. Sudahlah, kamu jaga baik-baik ayah. Aku akan berkomunikasi dengan pengacara Wang. Terima kasih.
Yingsu. Buka pintunya. Kamu bersembunyi di dalam itu bagaimana? Jangan menangis sayang. Yingsu, buka pintunya ya. Lihat, anak ini mencari kamu. Buka pintunya, jangan mengurung diri di dalam. Jangan menangis, jangan menangis. Yingsu, buka pintunya. Ibu tahu kamu tidak mau bercerai. Ibu akan pergi memohon pada Jiang Chun. Yingsu, buka pintunya ya, keluar. Jangan menangis sayang. Jangan menangis lagi, jangan menangis. Jangan ribut, jangan menangis. Jangan ribut lagi, jangan ribut. Yingsu, ini sebenarnya apa yang terjadi? Saya pengacara Wang, Paman Wang. Kapan Anda ada waktu? Tolong datang ke kantor pengacara. Kami perlu Anda menandatangani sebuah dokumen. Aku tidak mau bercerai, aku tidak mau bercerai. Aku tidak mau bercerai. Kak, apakah Kiningsu sudah gila? Dia memalukan di rumah saja sudah cukup. Sekarang video dia gila ada di mana-mana di internet. Bagaimana keluarga Jiang bisa menghadapi ini? Dia bukan lagi keluarga Jiang. Besok aku akan urus perceraian. Bercerai. Kak, kamu sudah mengerti. Kamu benar-benar mau bercerai. Saya sudah bilang dari dulu seharusnya kamu tidak menikahi Kiningsu itu. Kamu tidak mau dengar saya. Baguslah kalau dia mau bercerai, itu berarti dia sudah sadar. Tidak. Jangan-jangan kamu mau memberikan tunjangan lebih banyak padanya. Jangan sampai kamu lembek dalam hal ini, kakak. Bisa. Bisa kita tidak membahas ini dulu. Jangan selalu menghindari masalah. Saya lelah. Saya pulang dulu. Kakak kamu. Jaing perawat bilang kamu tidak tidur semalaman. Makanlah sesuatu. Terima kasih. Bur, biarkan dia sendiri dulu. Yang penting dia sadar dan mau bercerai, itu sudah bagus. Oh ya, tadi teleponmu berdering, saya yang angkat. Ada seorang pengacara bernama Wang yang menelepon. Bicara tentang surat kuasa. Surat kuasa. Bagaimana saya bisa lupa hal ini? Kalau saya tahu kakak saya akan bercerai dengan Kiningsu, untuk apa saya menandatangani surat kuasa itu? Kakak saya pasti akan marah pada saya. Surat kuasa apa? Ayo kita temui Paman Wang. Tidak mungkin dibatalkan. Kalau mau dibatalkan, tunggu sampai ayah sadar dulu. Kamu tidak punya hak untuk membatalkan surat kuasa. Kalau begitu, saya minairan saja. Di surat Tidak kuasa beliau. itu, jelas-jelas tertulis. Kamu tidak punya hak untuk menyerahkan secara otomatis, kecuali kamu berada dalam situasi mewarisi harta keluarga Jiang, dan memilih untuk menyerahkan sesuai prosedur hukum. Tidak, ini tidak masuk akal. Saya punya kebebasan, kenapa saya tidak bisa menyerahkan? Kakak saya lebih bisa mengelola perusahaan. Saya hanya terpancing emosi saat menandatanganinya. Pengacara Wang, Anda dan ayah saya sudah berteman lama. Saya selalu memanggil Anda Paman Wang. Bisakah Anda memberikan kelonggaran?
Saya tidak bisa memberikan kelonggaran. Selain teman lama ayahmu, saya juga seorang pengacara. Kalau ayah saya tidak sadar selamanya, apakah hal ini tidak bisa diubah selamanya? Ya, seperti itu maksudnya. Tapi masih tergantung pada perkembangan ke depannya. Saya rasa ayahmu punya maksud tertentu saat membuat surat kuasa itu. Pasti ada alasannya. Saat itu kenapa aku begitu impulsif? Karena surat kuasa tidak bisa otomatis dibatalkan. Kamu berencana bilang apa ke kakakmu? Gimana aku harus mulai? Banyak hal terjadi di antara ini. Sekarang tiba-tiba aku bilang ke kakakku, manajemen perusahaan bukan milikmu tapi aku yang mengatur. Terlalu kejam, aku tidak bisa mengatakannya. Tapi kamu harus mengatakannya. Kalau ayahku tidak bangun selamanya, apakah aku harus mengkhianati kakakku selamanya? Dia pasti akan sangat sedih jika tahu hal ini. Yang bersih akan tetap bersih. Aku mengerti kamu ingin melindungi kakakmu dan keluarga Jiang. Kamu membuat keputusan ini. Kamu yang paling mengerti aku. Nanti bawa formulir ini ke direktur untuk ditandatangani. Lihat. Itu keluarga pasien. Video saat istrinya membuat keributan beberapa waktu lalu. Telah diunggah ke internet. Xiaoya, aku akan tunjukkan padamu. Aku lihat. Katanya mereka keluarga kaya. Sebagian besar aset Jiangxi Real Estate adalah milik mereka berdua. Tidak heran wanita itu terlihat familiar. Pasti aku pernah melihatnya di suatu tempat ini. Xiaozi, ada masalah besar. Kakak, jangan menakutiku kakak. Kamu bicara kakak, kenapa kamu? Dari kemarin dia duduk sampai sekarang. Kamu lihat orang di internet begitu jahat. Bagaimana Yingsu bisa hidup setelah ini? Apakah Jiang Chun tahu? Dia harus tahu kondisi kakak. Jiang Chun ingin bercerai. Kemarin pengacara menelepon Yingsu, memintanya datang ke kantor pengacara. Tapi dia dalam kondisi seperti ini bagaimana bisa pergi? Aku akan cari Jiang Chun. Kamu lihat biaya perceraian yang ditambahkan di dokumen. Kamu bilang yang paling penting adalah ini angka yang aku tentukan. Seharusnya bisa membuat Qin Yingsu dan anaknya hidup nyaman. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Jiang Chun. Aku mohon, bisakah kamu tidak bercerai? Aku tahu permintaan ini terlalu banyak untukmu, tapi kondisi mental kakakku sekarang sangat buruk. Aku takut dia tertekan lagi, dia pasti tidak akan kuat. Kamu tahu hubunganku dengannya seperti ini. Dari awal sudah salah. Jadi perceraian ini pasti terjadi. Aku tahu, hanya saja jangan bercerai dulu. Kalian bisa pisah, kakakku di luar membawa anak. Dia tidak akan mengganggu Anda. Jika kau menceraikannya sekarang. Aku takut dia tidak tahan rangsangan ini. Anda telah melihat video online. Dia biasanya tidak melakukan hal seperti itu. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Kalau dia berakting lagi. Bagaimana jika dia ingin membohongimu? Tidak kau percaya padaku kali ini. Kakak dalam kondisi yang sangat buruk. Dia tidak akan peduli dengan anak-anak sekarang. Dia bahkan tidak peduli dengan anak-anak. Akan menangis di rumah. Tolong Jiang Chun, beri dia waktu. Dari sudut pandang hukum, bahkan jika Qin Yingsu benar-benar memiliki masalah mental, selama itu membuktikan bahwa kalian berdua putus. Bahkan jika itu adalah gugatan, tingkat kemenangan Anda akan relatif besar. Tapi dari sudut pandang manusia, Jiang Chun, aku sarankan kau. Bagaimanapun keluarga, Jiang memiliki kepala dan wajah. Jika kau bercerai dengan Qin Yingsu, pasti akan ada banyak perhatian media. Jika Anda member Tahu America, Anda memiliki masalah dengan semangat Qin Yingsu. Dia bercerai.
akan berdampak pada reputasi Anda. Jiang Chun sangat terima kasih. Kenapa sudah sampai saat ini masih bantu adikmu? Sebenarnya aku tidak ingin melihat ibu begitu sedih. Aku tahu aku egois. Tapi tidak ada cara. Aku hanya bisa memilih kakak dan ibu. Bagaimana kabarmu? Sangat bagus datar tapi sangat praktis. Saya pikir ini adalah kehidupan yang seharusnya dimiliki oleh Huohi. Jika mungkin jangan khawatir tentang Kiningsu. Itu hanya akan membuatmu lebih terluka. Aku tahu. Aku juga mengatakan ini. Mungkin kau bisa berjanji. Tidak peduli apa hubungan saya dengan Kiningsu di masa depan. Jangan menyalahkan diri sendiri. Ayo minum secangkir kopi untuk menyegarkan. Apa yang kau lakukan hari ini? Kiningsu bersembunyi dariku dari Huozi. Dia juga membantu Kiningsu. Jika aku memalingkan wajahku, kau harus memberitahu dia. Tahun itu, kau salah mengira Kiningsu sebagai Huozi. Baru saja menikah. Sekarang ngomong begitu ada gunanya apa? Aku sekarang cuma mau cepat-cepat cerai. Jangan biarkan dia menyakiti siapapun lagi. Kamu takut Huozi terluka lagi kan? Benar juga. Dulu kamu minta aku bantu selidiki Huozi ini. Ternyata ada hasilnya. Huozi sebelumnya kehilangan pekerjaan. Sepertinya ada hubungannya dengan Kiningsu. Beneran. Aku curiga Kiningsu ini pengen bikin Huozi dengan senang hati menggantikan posisinya masuk ke keluarga Jiang kalian. Makanya dulu dia dibikin putus asa sampai tidak ada jalan keluar. Bener-bener nggak ada yang nggak dilakukan. Jadi kali ini aku rasa dia sudah gila. Pasti ada alasan kenapa pasti nggak sesederhana itu. Apa aku perlu panggil dokter spesialis kejiwaan buat ngecek dia dulu? Nggak usah apapun kondisinya gila beneran atau pura-pura. Perceraiannya sama dia tetap harus dilanjutkan. Aku cuma nggak mau membongkar kebohongannya di depan Huozi. Pada akhirnya, yang tersakiti tetap kamu sendiri. Pembiayaan pertemuan hotel bintang 5 perusahaan ini akan segera dimulai. Aku lihat kakek ini nggak akan sadar dalam waktu dekat. Mending kamu balik ke kantor dulu. Atur situasi. Serahkan pada Bur aja. Tapi dia ngerti apa? Bukannya masih ada kamu yang bantu aku. Aku benar-benar lelah. Aku tahu. Ibumu, kakakmu, dan anak-anak sudah tidur. Tidur. Mereka udah bikin aku repot seharian. Oh ya, hari ini kamu ke firma hukum. Ngobrol sama Jiang Chun gimana? Jiang Chun bilang urusan cerainya bisa ditunda dulu, tapi sikapnya cukup tegas. Bilang nggak peduli bagaimanapun kakakmu dia tetap akan bercerai. Jadi aku rasa lebih baik kita coba nasehatin kakakmu. Suruh dia berpikir terbuka sedikit. Aku udah ngomong semua yang bisa dikatakan. Tapi kakakmu dari dulu keras kepala. Kalau dia udah ngotot mau ngelakuin sesuatu, aku nggak bisa ngelarang.
Makanya bisa sampai separah ini. Mama jangan terlalu sedih. Yang bisa kita lakukan sekarang, jangan biarkan kakakku terganggu lagi. Tunggu saja lain kali. Mari kita bawa dia ke bagian psikiatri rumah sakit. Dia tidak mau pergi, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pelan-pelan saja. HP kakakku biar di sini dulu. Aku takut keluarga Jiang akan mengganggunya lagi. Di sini aku bisa menanganinya. Menunda sehari adalah sehari. Semuanya terserah kamu. Sekarang yang paling aku khawatirkan adalah video-video di internet. Kakakmu bahkan tidak berani keluar rumah untuk bertemu orang. Jangan khawatir, Jiang Chun sudah mencari pengacara. Video di internet sudah dihapus. Kamu bilang Jiang Chun menantu yang baik. Kakakmu tidak menghargainya. Ya, dia tidak punya keberuntungan. Aku sudah tahu. Asalkan Huozhi memohon padamu, kamu pasti akan setuju. Masih bilang tidak ada apa-apa dengan Huozhi. Huozhi, jika kamu ingin menggantikan aku tidak akan setuju. Jiang Zong, kami punya dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Kami masih ada beberapa rapat, sore ini ada 3 rapat. Ya, apakah semuanya harus diadakan? Ya. Baiklah, kamu bisa keluar dulu, baik. Nona Jiang mencari saya? Ya, apakah Anda punya daftar kontraktor hotel bintang 5 di Shanghai? Berikan saya 1. Ada. Anda ingin menentukan kontraktor sekarang? Agak cepat ya. Sekarang yang paling penting adalah rapat pendanaan. Saya tahu sekarang yang paling penting adalah rapat pendanaan. Saya mempersiapkan rapat pendanaan dengan daftar ini. Hanya ingin menunjukkan bahwa kami sudah siap. Kenapa? Anda tidak hanya mendengarkan kakak saya saja, kan? Tidak, saya akan ambilkan sekarang. Oh ya. Kakak saya bilang kapan dia akan kembali. Mungkin masih beberapa hari lagi. Semua pekerjaan diberikan pada saya sampai saya tidak punya waktu untuk mengunjungi ayah. Kondisi ayah stabil. Tenang saja, saya akan ambilkan untukmu. Apakah sebaiknya saya memberitahumu? Saya sudah menduga kamu di sini. Auntie An, kenapa kamu datang? Saya pergi menjenguk ayahmu. Awalnya ingin mengajakmu pergi bersama tapi tidak bisa menghubungimu bagaimanapun juga. Sekretaris bilang kamu sedang rapat, jadi saya pergi sendiri. Saya sibuk seharian ini bahkan tidak tahu di mana ponsel saya. Sekarang, saya semakin memahami kakakku. Mengapa dia bahkan tidak punya waktu untuk makan dan bersantai. Sepertinya sekarang saya benar-benar terjun ke neraka. Apa kamu sekarang sudah menjadi Direktur Jiang? Tentu saja lebih berat daripada orang lain. Ayo Direktur Jiang, setelah bekerja keras begini mari kita perbaiki kondisimu. Maukah kamu datang ke klinik untuk aku melakukan akupunktur padamu? Lupakan saja Auntie An. Saya sama sekali tidak punya waktu sebelum rapat pendanaan ini. Baiklah. Selagi kakakmu di rumah sakit menjaga ayahmu, ini adalah kesempatan besar bagi kamu untuk menunjukkan kemampuanmu. Dan biarkan para pemegang saham melihat.
bahwa keluarga Jiang bukan hanya ada Jiang Chun kamu, juga bisa mengelola perusahaan dengan baik. Auntie An jujur. Saya agak menyesal menandatangani surat kuasa itu. Akhir-akhir ini saya selalu cemas. Takut suatu hari nanti kakakku akan tahu dan marah padaku. Apa yang harus ditakuti? Itu adalah keputusan ayahmu. Apa yang diberikan ayahmu padamu bukan kamu yang merebutnya. Boer, jangan berpikir macam-macam sekarang. Fokuslah mengelola perusahaan dengan baik, supaya ketika ayahmu bangun dia juga akan senang. Auntie An jujur. Saya agak menyesal menandatangani surat kuasa itu. Akhir-akhir ini saya selalu cemas. Takut suatu hari nanti kakakku tahu lalu marah padaku. Kenapa kamu mengeluarkannya lagi? Saya sudah memikirkannya dengan matang. Meskipun Jiang Chun bukan anak kandungku. Lagi pula saya sudah membesarkannya selama bertahun-tahun. Dan Jiang Corp berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Sekarang mereka juga punya anak. Saya baru saja menelepon pengacara Wang untuk datang sebentar. Saya ingin membatalkan surat kuasa ini. Lalu apa yang harus dilakukan Boer? Dengan adanya Jiang Chun, bagian Boer tidak akan hilang. Lagi pula saya sangat mengenal Boer. Dia tidak mampu menopang Jiang Corp. Apa karena Boer tidak mampu menopang Jiang Corp? Atau karena Jiang Chun adalah anak dari wanita itu? Apa An Yiqiu tahu apa yang ia katakan? Maafkan aku salah bicara. Tapi Jiang Wo, kamu harus berpikir matang-matang. Jiang Chun toh bukan anak kandungmu. Bur satu-satunya anak kandungmu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Jiang Chun benar. Kamu cuma dokter pribadiku. Kedepan jangan ikut campur urusan keluarga Jiang dan perusahaan. Aku mengerti. Kapan pengacara Wang datang? Dia masih di pengadilan. Sekretaris bilang akan menghubungiku setelah selesai di pengadilan. Kalau begitu aku bantu aku puntur dulu ya. Biar pengacara Wang datang kamu masih segar. Ayo. Semua ini karena kamu yang memaksa.
Bur. Jangan sampai kamu mengecewakanku. Semua yang kulakukan ini demi kamu.